Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM 2414120071, mahasiswa dari IAIN Palangkaraya, Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan membuat video storytelling tentang salah satu tokoh Islam yang telah ditentukan oleh Ibu Fadia Adlina MPDI selaku dosen mata kuliah Metodologi Studi Islam. Tokoh tersebut ialah Ibnu Sina. Beliau adalah bapak kedokteran modern dan juga seorang penulis. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi Al-Tib atau buku pengobatan. Biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina atau di barat dikenal sebagai Avicenna adalah seorang muslim polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam, dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pramodern. Ibnu Sina lahir pada 980 Masehi di Afshanah, daerah dekat Bukhara, atau sekarang menjadi wilayah Uzbekistan, dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan, Persia, atau yang sekarang menjadi Iran. Ayahnya berasal dari Balkh, sedangkan ibunya berasal dari daerah setempat di sekitar Bukhara. Selain dikenal sebagai seorang filsuf, Ibnu Sina juga dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang kedokteran. Sejarah intelektual Ibnu Sina tercatatkan dalam 450 judul tulisan, namun hanya 240 judul buku yang selamat hingga kini. Pendidikan Ibnu Sina. Di ibu kota Samaniyah, Ibnu Sina mulai mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ayahnya mendatangkan guru khusus Al-Quran dan guru sastra Arab untuk mengajarkan putranya. Saat Ibnu Sina genap 10 tahun, beliau telah hafal Al-Quran serta berbagai teks sastra lainnya. Perkenalan awal Ibnu Sina dengan filsafat terjadi karena sering mendengarkan perdebatan ayahnya yang didatangi orang-orang Mesir pengikut Ismailiyah. Dari situ, Ibnu Sina mulai mengenal istilah-istilah dan akal dalam perspektif Ismailiyah. Ibnu Sina mempelajari aritmatika Hindia dari seorang pedagang yang dikirim ayahnya. Selain belajar aritmatika Hindia, Ibnu Sina juga mendatangi Ismail Al-Zahid, seorang sufi dan ulama, untuk belajar fikih dan jurisprudensi. Tidak lama dari itu, setelah pendidikan agamanya dirasa cukup, seorang filsuf bernama Abu Abdullah An-Natili datang ke Bukhara dan tinggal di rumah keluarga Ibnu Sina atas undangan ayahnya untuk mengajarkan filsafat kepada Ibnu Sina. Menyadari bahwa Ibnu Sina lebih mahir dalam penguasaan filsafat dari dirinya, An-Natili kemudian meninggalkan Bukhara. Sejak saat itu, Ibnu Sina mempelajari filsafat seorang diri, mulai dari fisika dan metafisika karya Aristoteles. Ketika Ibnu Sina berusia 16 tahun, sebagaimana tradisi di Bukhara bagi anak yang menjelang akil balik, dia pun mulai mendalami fikih secara khusus. 1,5 tahun kemudian, atau saat berusia 17 tahun lebih, Ibnu Sina mengulang pelajaran filsafat dari awal, dimulai dari organon hingga fisika dan metafisika. Satu-satunya topik filsafat yang tidak dikuasai Ibnu Sina adalah metafisika Aristoteles. Hingga pada suatu hari saat sedang berjalan-jalan di sebuah pasar, dia menemukan sebuah buku karya Al-Farabi berjudul Fi Akradi Kitab Mabada Al-Tabi'ah, atau penjelasan atas buku metafisika. Dari karya Al-Farabi itulah akhirnya Ibnu Sina bisa memahami metafisika. Karya-karya Ibnu Sina. Karya terbesar dan paling berpengaruh Ibnu Sina dalam bidang kedokteran adalah Al-Qanun fil Tib, sebuah buku ensiklopedia medis monumental yang menggabungkan pengetahuan medis dari berbagai budaya dan peradaban sebelumnya. Buku ini bukan hanya rujukan medis utama di dunia Islam, tetapi juga menjadi panduan penting bagi praktis medis di seluruh dunia selama berabad-abad. Di dalam buku ini disebutkan bahwa
Sakit itu tidak selalu disebabkan oleh fisik yang lemah, tetapi bisa juga karena faktor kejiwaan yang bermasalah. Buku ini juga memberi kontribusi bagi kedokteran modern, seperti temuan beberapa penyakit menular, salah satunya tuberkulosis atau TBC. Selain Al-Qanun fil Tibb, beberapa karya Ibnu Sina yang masyhur adalah Kitab Al-Syifa atau buku penyembuhan, Mukhtasar Al-Awsat atau ringkasan tengah, Al-Mabda' wal Ma'ad atau masa awal dan masa kembali, Kitab Al-Ma'ad atau buku masa kembali, Al-Arsyad Al-Kulliyah atau observasi umum, Mantiq Al-Masyriqin atau logika timur, Kitab Al-Hidayah atau buku hidayah, Kitab Al-Kulans atau buku tentang kolik atau sakit perut, Al-Adawiyat Al-Qalbiyah atau buku pengobatan jantung, Kitab Al-Najat atau buku tentang doa, Kitab Al-Insyaf atau buku penghakiman diri. Pemikiran Ibnu Sina tentang pendidikan Islam, kurikulum pendidikan. Pemikiran Ibnu Sina tentang rencana pendidikan tingkat pertama dalam ranah persekolahan Islam dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya anak ikut mencari tahu tentang Al-Quran, tentunya ketika anak telah menata secara benar dan intelektual. Pendidikan harus dipilih dengan hati-hati karena akan sangat mempengaruhi karakter siswa. Dimensi metode pendidikan. 4 ciri-ciri metode yang dikemukakan oleh Ibnu Sina yaitu: pertama, seleksi beserta penerapan metode diharuskan untuk sesuai dengan karakter mata pelajaran tersebut. Kedua, metode tersebut juga harus diterapkan dengan mempertimbangkan psikologi yang dimiliki oleh siswa beserta kemampuan dan minat anak. Ketiga, metode yang diberikan tidaklah kaku, tapi bisa berubah sesuai dengan keadaan beserta kebutuhan yang diperlukan oleh siswa. Keempat, pengamatan dalam pemilihan beserta penerapan metode menentukan atas keberhasilannya pembelajaran. Dimensi pendidik. Sebagai guru haruslah menjadi sosok yang berilmu tinggi, pengetahuan agamanya luas, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para rasulnya. Dimensi peserta didik. Lingkungan pendidikan merupakan sesuatu yang sangat mendukung terrealisasinya proses pendidikan. Proses tersebut dipengaruhi oleh lingkungan yang berada di sekitar para peserta didik, baik lingkungan yang menunjang maupun menghambat proses pencapaian tujuan pendidikan. Dimensi hukuman dalam pendidikan. Ibnu Sina menyatakan bahwa dalam melakukan pendisiplinan terhadap siswa, siswa harus diberi peringatan di samping bahaya terlebih dahulu dan tidak boleh terburu-buru terhadap anak-anak dengan kebrutalan. Tetapi dengan kehalusan, baru kemudian diberi inspirasi. Analisis kritis. Pemikiran Ibnu Sina tentang pendidikan Islam mempunyai 5 dimensi, yaitu dimensi kurikulum pendidikan, dimensi metode pendidikan, dimensi pendidik, dimensi peserta didik, dan yang terakhir dimensi hukuman dalam pendidikan. Menurut saya, dari dimensi-dimensi tersebut, pemikiran Ibnu Sina tentang pendidikan sangat berpengaruh kepada proses belajar mengajar antara siswa dan guru. Namun ada kelemahan dalam pemikiran Ibnu Sina tentang pendidikan, yaitu kurangnya penggunaan teknologi. Saran saya, pemikiran Ibnu Sina perlu diadaptasikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan modern, seperti teknologi dan multidisipliner yang mencakup sains, seni, dan agama. Sekian video storytelling dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.